giving a bouquet of red and white flowers as a sign of peace and respect for the arrival of the Holy Father, Pope Francis, in Indonesia. Penuh damai, penuh kasih sayang. Selamat datang di Masjid Istiqlal. Penuh damai, penuh kasih sayang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita masih bicara mengenai polemik yang terjadi di Masjid Istiqlal, yaitu berlebih-lebihan dalam menyambut tamu non-muslim, teman-teman. Video yang teman-teman lihat barusan ini adalah prosesi penyambutan pemimpin tertinggi umat agama Katolik, yaitu Paus Fransiskus. Sebenarnya tamu non-muslim datang ke masjid itu nggak masalah, teman-teman. Selama bukan di Masjidil Haram ya, karena kalau di Masjidil Haram itu terkhusus ya, ini adalah masjid yang tidak boleh dimasuki oleh orang-orang kafir. Sebagaimana yang telah Allah tegaskan dalam surah At-Taubah ayat ke-28. Jadi tamu non-muslim boleh datang ke masjid selama itu bukan Masjidil Haram. Tapi perlu dilihat juga kedatangan mereka itu dalam rangka apa. Tamu non-muslim atau tamu orang kafir boleh ke masjid dalam rangka belajar agama Islam, untuk melihat-lihat bagaimana aktivitas ibadah umat Islam, untuk menjadi pembelajaran bagi mereka. Silahkan teman-teman simak di channel kedua saya itu udah membahas ada ribuan non-muslim yang mendatangi sebuah masjid yang terletak di Argentina. Tujuan mereka datang sana untuk belajar agama Islam. Ya, tidak semua mereka mu'alaf, tapi sebagian besar di antara mereka setelah datang ke masjid dan melihat-lihat bagaimana aktivitas ibadahnya umat Islam, dan setelah dikasih tahu apa itu Islam, banyak di antara mereka yang menjadi mu'alaf. Ya, ini saya sudah bahas di channel kedua saya, silahkan ditonton, linknya ada di deskripsi atau di kolom komentar. Tetapi kalau kedatangan orang kafir ke masjid disambut dengan berlebih-lebihan, seolah-olah pihak masjid membenarkan agama mereka, membenarkan keyakinan mereka, membenarkan ada sesembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu ini hal terlarang. Harusnya orang Nasrani punya hak untuk kita dakwahi. Dakwahi mereka. Kalau enggak, ya enggak usah ente membuat kesan bahwasanya mereka juga di atas kebenaran. Jadi kalau nggak bisa mendakwahi orang kafir, setidaknya jangan membenarkan kesyirikan mereka, jangan membenarkan perilaku mereka yang menyembah kepada selain Allah. Sedekat apapun kita dengan orang kafir, tetap kita harus mengingkari kesyirikan mereka. Kita harus mengingkari kekafiran mereka. Bahkan nyawa pun taruhannya, kita tetap di atas keyakinan la ilaha illallah. Tiada Tuhan, tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Tapi syubhatnya Pak Imam Besar Masjidil Istiqlal ini adalah kemanusiaan, teman-teman. Subhanallah. Ya, ini bukan kita membenci pribadinya Pak Imam Besar Masjidil Istiqlal ini ya. Kita mengkritisi gagasannya, kita mengkritisi pernyataannya karena kepedulian kita sesama umat Islam. Coba kita simak nih ya videonya. Semenjak saya bertugas sebagai Imam Besar Masjid Istiqlal, saya telah menegaskan bahwa Masjid Istiqlal bukan hanya rumah ibadah bagi kita umat Islam, tetapi juga sekaligus rumah besar bagi kemanusiaan. Kita berharap dan berprinsip bahwa tadi humanity is only one, maka siapapun boleh masuk dan mendapatkan manfaat dari Masjid Istiqlal, tentu saja dengan ketentuan dan adat istiadat yang berlaku di lingkungan Masjid Istiqlal ini. Siapapun boleh masuk untuk mencari kebaikan bagi umat manusia melalui masjid ini. Sejak awal, Masjid Istiqlal berfungsi untuk membudayakan dan melayani semua orang. Ya, jadi kalau Masjid Istiqlal terbuka untuk semua orang, ya berarti dai-dai salafi seharusnya boleh juga kan ada di Masjid Istiqlal, berdakwah di Masjid Istiqlal. Ya, semoga dai-dai salafi nggak diusir ya, nggak dibubarkan kajiannya kalau mau berdakwah di Masjid Istiqlal. Memang benar, masjid itu terbuka kebaikannya untuk semua orang apapun agamanya. Artinya non-muslim boleh datang ke masjid
untuk belajar agama Islam, untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan ilmu agama Islam. Masjid itu terbuka untuk siapa saja. Kalau terjadi bencana alam, non-muslim atau orang-orang kafir misalnya terkena bencana, mereka nggak punya tempat lagi mengungsi dan satu-satunya tempat adalah masjid yang ada di sana, ya boleh non-muslim mengungsi di masjid itu. Itu konteks kemanusiaan. Tapi hadirnya Paus Fransiskus ini bukan kemanusiaan. Ini kolaborasi agama yang terlarang dalam agama Islam. Jelas sekali dalilnya itu sangat kuat sekali bahwa Islam itu tidak bisa digabungkan dengan agama apapun. Sekelas imam besar Masjidil Istiqlal pasti pernah dan pasti tahu tentang surah Al-Kafirun. Atau yang paling sederhana pemahamannya yang harus kita miliki itu terhadap orang-orang kafir. Kalau tidak bisa mendakwai mereka, setidaknya jangan seolah-olah membenarkan perilaku mereka menyembah kepada selain Allah. Kalian mintai barokah, kalian cium-cium tangannya, apa-apaan ini. Apalagi yang mencium seorang imam besar Masjid Istiqlal, itu kan pasti akan ditiru juga oleh jamaah-jamaahnya. Namun satu hal yang masih bisa kita syukuri teman-teman ya, ternyata masih banyak dai-dai dari lintas manhaj sekalipun yang mengkritisi perilaku imam besar Masjid Istiqlal ini. Kita lihat nih pernyataan dari Ustadz Mujiman yang kita tahu beliau ini dari Muhammadiyah. Ingat, bedakan hubungan akidah keagamaan dengan hubungan kemanusiaan. Dalam soal kemanusiaan, agama kita mengajarkan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Yarhamuhu birahmatil ammah, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Kita dianjurkan untuk insafuhu wal adlu ma'ahu, dianjurkan untuk bersikap insaf, bersikap adil meskipun kepada orang yang berbeda agama. Bahkan Al-Quran mengatakan, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Janganlah kebencianmu kepada suatu kaum membuat kamu berlaku tidak adil. I'dilu huwa aqrabu lit-taqwa. Berbuat adil itu lebih dekat kepada takwa. Ini ketika kita berbicara soal muamalah, soal kemanusiaan. Maka kalau ada orang sakit dari orang yang berbeda agama, silahkan diobati. Kalau ada orang yang haus, silahkan dikasih minum. Menolong orang tanpa tanya apa agamanya. Tapi soal loyalitas yang terkait dengan agama, yang terkait dengan ibadah, kita sudah punya prinsip lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Ketika ada seorang syekh tamu negara dari Timur Tengah yang mau ngisi pengajian, dikasih surat, ditolak. Ketika ada tokoh yang itu jelas-jelas non-muslim, agamanya berbeda dengan kita, prinsip akidahnya berbeda, justru disambut dengan sukacita. Maka ini satu sikap yang berlebihan. Kemudian ketika ada tokoh agama dari Timur Tengah sebagai tamu negara hendak memberikan tausiah atau ceramah agama, justru di stop. Maka ini menunjukkan bahwa fi qulubihim marad, di dalam hatinya ada penyakit. Sehingga dalam hal ini ketika kita loyal kepada paus dalam hal keagamaan tadi, belum lagi memberikan fasilitas ibadah umat Islam untuk membaca kitab suci umat beragama lain atau doa-doa beragama lain, maka itu bentuk pengkhianatan terhadap surat Al-Kafirun. Lakum dinukum waliyadin. Allah sudah firmankan di situ, diulang berulang kali, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kalian tidak menjadi penyembah apa yang aku sembah. Rasul dulu pernah diajak kerjasama dalam masalah ibadah. Apakah Rasul mau? Tidak mau. Jadi dalam masalah ibadah, toleransi kita itu adalah membiarkan. Toleransi kita itu adalah tidak mengganggu. Toleransi kita itu adalah tidak merusak. Toleransi kita itu adalah tidak mencampuri. Maka atas apa yang kita lihat dan yang kita saksikan, sebagaimana yang disampaikan oleh penanya, itu bukan toleransi, tapi itu kolaborasi. Nah, itu. Jadi di dalam agama kita itu yang diajarkan toleransi, bukan kolaborasi. Dan di dalam hal kepada umat beragama lain, apalagi ini yang menjadi simbol dari agama lain, maka kita perlu menunjukkan sikap al-wala wal bara'. Kepada umat Islam kita harus loyal, kepada akidah yang lain kita harus berlepas diri. Ingat, dalam agama, kalau dalam soal muamalah mau utang piutang kepada orang beda agama, boleh. Nolong mereka yang sedang sakit, boleh. Mendoakan mereka yang sakit agar sembuh, boleh. Di zaman Nabi itu ada kepala suku yang sakit, didoakan oleh sahabat dengan membaca surat Al-Fatihah, sembuh, tidak masalah. Jadi kita tidak dilarang dalam soal hubungannya yang terkait dengan muamalah. Tapi kalau sudah menyangkut urusan akidah, maka itu ada batas yang tegas. Kita diajarkan toleransi, bukan kolaborasi. Kita diajarkan untuk ngeboti. Di dalam hal akidah kita ngeboti, kita walak, kita loyal kepada agama kita, dan kita berlepas diri kepada agama yang lain. Jangan sampai kita kemudian justru mengelu-elukan tokoh umat beragama lain, sementara kepada yang seakidah, kepada yang se-Islam, itu justru malah dianggap seolah-olah sebagai musuh. Jadi hendaknya kita bisa menempatkan diri. Kita diajarkan untuk toleransi, bukan diajarkan untuk kolaborasi. Kalau mau kolaborasi, maka silahkan kolaborasi dalam hal-hal keduniaan, bukan dalam hal yang terkait dengan
keagamaan, karena masing-masing punya aturannya sendiri. Kalau anak muda sekarang bilangnya beda server, nah, Beda jadi punya server. aturan sendiri. Wallahu alam bishawab. Ya jelas ya, ada hal yang bisa kita kolaborasikan, kita jalankan bersama dengan orang-orang kafir. Tapi kalau menyangkut akidah itu nggak bisa diganggu-gugat, dan jangan berdalih atas dasar kemanusiaan lalu menggabungkan dua agama. Rasulullah itu kurang manusiawi apa? Islam itu agama rahmatan lil alamin, bukan hanya kemanusiaan. Sama binatang aja kita nggak boleh menzolimi binatang. Sama alam ini aja kita harus menjaga. Islam itu rahmatan lil alamin. Jadi nggak usah diajari tentang kemanusiaan orang Islam. Kita pasti menjaga orang-orang kafir zimmi karena terlarang untuk menyakitinya, terlarang untuk menzoliminya, teman-teman. Oh ya, ini juga ada kabar yang beredar, surat terbuka untuk Imam Besar Masjid Istiqlal dari Kerajaan Taliwang Kesultanan Samawa Sumbawa, Daulah Bani Abbasiyah. Ada 3 poin dalam surat terbuka ini yang intinya adalah mengingkari dan menyayangkan apa yang telah terjadi pada Masjid Istiqlal. Bahkan di bagian ketiganya ini meminta MUI untuk mencopot Imam Besar Masjid Istiqlal dan juga mencopot semua yang terkait dengan polemik ini. Saya tidak tahu kebenaran mengenai surat terbuka ini, apakah benar resmi dari Kerajaan Taliwang. Yang jelas di situ terlihat ada nomor teleponnya yang bisa dihubungi. Di situ juga ada stempelnya dan ada yang bertanda tangan Dea Mas Madinah Sultan Muhammad Khairuddin Shah III. Di poin ketiga surat terbuka itu meminta untuk mencopot Imam Besar Masjid Istiqlal, dan yang diminta untuk mencopotnya yaitu MUI. Saya rasa iya, kalau MUI nggak bisa lah ya mencopot Imam Besar Masjid Istiqlal. Gufron aja kan belum selesai, teman-teman ya. Setahu saya Masjid Istiqlal itu di bawah naungan negara ya. Jadi dalam hal ini yang bisa mengintervensi Masjid Istiqlal itu ya Menteri Agama. Kalau MUI ya bisa saja sekedar memberi saran kepada Menteri Agama untuk mencopot Imam Besar Masjid Istiqlal. Ya terlepas akan dicopot ataupun tidak, setidaknya sudah banyak ya dai-dai yang berkomentar, mengkritisi, mengingkari apa yang dilakukan oleh Imam Besar Masjid Istiqlal. Ya mau dicopot apa enggak, semoga kejadian ini tidak terulang lagi, dan semoga kedepannya Masjid Istiqlal baik-baik saja. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.